Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan kelas 11 ATKP. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang ruang lingkup kehumasan. Langsung aja kita mulai yuk. Yang pertama ada definisi humas. Menurut Effendi, humas dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai teknik komunikasi dan sebagai metode komunikasi. Humas sebagai teknik komunikasi dimaksudkan bahwa humas dilakukan sendiri oleh pimpinan organisasi. Sedangkan humas sebagai metode komunikasi dimaksudkan bahwa dilakukan secara melembaga atau public relation of being, di mana wahana humas ditekankan adalah berupa biro, bagian, seksi, urusan bidang, dan lain sebagainya. Definisi secara umum, hubungan masyarakat atau humas atau public relation atau PR adalah sebuah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun saling pengertian, menghindari kesalahpahaman dan mispersepsi, sekaligus membangun citra positif lembaga. Next, fungsi utama humas. Fungsi utama humas ada 5. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern dalam rangka menanamkan pengertian. Yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. Yang ketiga, memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Yang keempat, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Dan yang terakhir, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Next, aspek-aspek humas. Aspek humas secara umum berupa komunikasi dua arah atau timbal balik atau resiprokal. Humas tidak saja memberikan informasi, tetapi juga menerima masukan dari masyarakat agar terjadi pencapaian kesamaan makna. Aspek humas yang pertama adalah aspek layanan. Aspek layanan dalam kegiatan humas berkaitan dengan proses mengatur, mengotomatisasi, dan menyinkronkan layanan pelanggan. Proses-proses tersebut bertujuan menemukan, menarik, mempertahankan orang-orang perusahaan, menarik mantan klien kembali ke perusahaan, mengurangi biaya pemasaran, serta memberikan pelayanan terbaik. Contohnya, pada sebuah perusahaan dibutuhkan layanan yang baik agar klien tertarik dan bertahan pada perusahaan tersebut. Aspek yang kedua yaitu aspek komunikasi. Aspek komunikasi yakni komunikasi dua arah yang bersifat interaktif antara humas dan publik. Contohnya, sebelum para karyawan perusahaan melakukan unjuk rasa kenaikan gaji, humas harus melibatkan semua staf perusahaan yang bersangkutan untuk mencegah aksi. Aspek yang ketiga yaitu aspek kesetiaan. Pentingnya aspek kesetiaan untuk humas yaitu untuk mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat berhubungan melalui persepsi, sikap, dan opini untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Contohnya, menjaga suatu rahasia perusahaan yang dilakukan oleh pegawai demi kelancaran jalannya perusahaan. Aspek yang keempat yaitu aspek produktivitas. Pentingnya aspek produktivitas dalam humas yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan bidang. Secara umum, produktivitas mengandung pengertian jika semakin baik kinerja seorang pegawai, maka semakin meningkat pula produktivitas pegawai tersebut. Contohnya, dengan merancang iklan yang menarik dan berbeda dengan yang lain, klien akan tertarik untuk bergabung dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Aspek yang kelima adalah aspek etika. Humas merupakan salah satu profesi yang memiliki kode etik. Dalam humas, kode etik disebut dengan kode etik public relations atau kode etik kehumasan atau etika profesi humas. Humas profesional atau Public Relation Officer by Profession berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan di masa depan. Contohnya, bidang jasa teknologi informasi dan bisnis lainnya yang mampu menerobos batas-batas wilayah suatu negara yang dampaknya sulit dibendung oleh negara lain yang menjadi target sasarannya. Next, proses humas. Proses humas yang pertama ada research atau penelitian.
Seorang praktisi PR harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Oleh sebab itu, praktisi PR perlu melibatkan dirinya dalam penelitian dalam pengumpulan fakta. Ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian, opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan. Yang kedua, planning atau perencanaan. Setelah tahap penelitian dan pencarian data, praktisi PR melanjutkan ke tahap perencanaan. Dalam tahap ini, praktisi PR melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan menggarap masalah nantinya. Proses yang ketiga yaitu action and communication atau aksi dan komunikasi. Komunikasi sering dilakukan berdasarkan asumsi pribadi oleh seorang praktisi PR. Akibatnya, tindakan tersebut terkadang membawa hasil yang buruk dan tidak disarankan karena akan berisiko pada citra perusahaan. Proses yang keempat yaitu evaluation atau evaluasi. Cara ini untuk mengevaluasi apakah prosesnya sudah selesai atau belum adalah dengan mengadakan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektifan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, ia pun dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Yang kelima ada manfaat humas. Manfaat humas yang pertama adalah identitas perusahaan. Staf humas di dalam perusahaan bertugas untuk menciptakan identitas perusahaan. Tugas ini penting karena menyangkut segala aspek dari organisasi yang merupakan bagian penting dari komunikasi dalam berorganisasi. Manfaat yang kedua yaitu manajemen krisis. Humas akan membantu sebuah perusahaan di saat sedang mengalami krisis dan membantu perusahaan akan menjadi divisi yang bertugas dalam manajemen krisis dalam organisasi yang berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga, hubungan parlemen. Organisasi membutuhkan humas dalam melaksanakan hubungan dengan pemerintah, parlemen, dan juga birokrat dalam instansi pemerintah. Manfaat keempat adalah penerbitan desktop. Manfaat humas sebagai penerbitan desktop sangat penting pada sebuah organisasi karena organisasi membutuhkan operator komputer yang berdedikasi ketimbang editing konvensional. Manfaat yang terakhir adalah public relation financial. Organisasi juga membutuhkan seorang konsultan humas yang khusus beraktivitas dalam bidang finansial dan keuangan. Aktivitas itu dilakukan untuk mendukung rencana perusahaan klien agar turut serta di bursa saham atau memberikan dukungan saat membuat laporan keuangan tahunan. Oke, materinya udah selesai. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa absen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.